Dari meja konferensi pers, sebuah pernyataan yang sontak membuat publik terbelalak akhirnya keluar dari mulut Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dengan nada yang tegas, ia menekankan bahwa kendaraan roda 2 hanya boleh mengantre bahan bakar minyak sekali untuk 4 hari. Aturan ini menurut Bahlil dibuat untuk mengatasi keterbatasan kuota BBM yang semakin menipis. Namun di balik pernyataan yang terdengar seperti solusi teknis itu, tersimpan potensi masalah besar yang langsung memancing perdebatan sengit di masyarakat. Bayangkan, di tengah realita warga yang harus menggunakan motor setiap hari untuk bekerja, sekolah, hingga mencari nafkah, muncul wacana pembatasan yang justru dianggap tidak masuk akal. Publik menilai keputusan ini tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, di mana motor bukan sekedar kendaraan, melainkan urat nadi kehidupan sehari-hari. Dari pandangan reporter, wacana ini bukan hanya sekedar kebijakan teknis, melainkan cermin betapa jauh jarak pemahaman antara pembuat aturan dengan mereka yang terdampak langsung. Tidak mengherankan jika setelah pernyataan itu keluar, gelombang kritik langsung mengalir deras. Bagi banyak orang, kebijakan semacam ini terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja jika benar-benar diberlakukan tanpa kajian matang dan solusi realistis di lapangan. Kontroversi tidak berhenti di soal antrean 4 hari, karena Bahlil juga mengumumkan poin kedua yang tak kalah mengejutkan. Dalam rancangan aturan yang sedang dibahas, kendaraan yang menunggak pajak langsung dilarang membeli BBM subsidi di SPBU Pertamina. Dari sisi pemerintah, alasan yang dipakai adalah penertiban sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Namun dari perspektif masyarakat, aturan ini justru terkesan menambah beban di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit. Sebagai reporter di lapangan, mudah menemukan contoh. Banyak pengemudi ojek online, pedagang keliling, hingga buruh harian yang memang kesulitan membayar pajak bukan karena malas, tetapi karena penghasilan tidak mencukupi. Mereka berada pada posisi serba salah karena tanpa BBM, kendaraan mereka tidak bisa beroperasi, dan tanpa beroperasi, mereka tidak akan bisa mendapatkan penghasilan untuk membayar pajak. Ironisnya, larangan ini justru memperparah lingkaran masalah yang semestinya diselesaikan dengan pendekatan lebih bijak. Publik menilai bahwa kebijakan ini terkesan menghukum rakyat kecil yang sudah kesulitan bertahan hidup. Sementara akar persoalan seperti kebocoran kuota dan permainan mafia BBM justru tidak disentuh. Inilah yang kemudian memicu semakin derasnya kritik terhadap pemerintah, karena aturan yang seharusnya memberi solusi justru menambah masalah baru. Di tengah memanasnya perdebatan publik, satu nama kembali mencuat dengan sikap lantang yang tak biasa, Salsa Erwina. Aktivis muda sekaligus figur publik ini tampil menjadi salah satu suara paling keras yang menentang wacana Bahlil. Dari sudut pandang reporter, momen ini sangat menarik karena menampilkan keberanian seorang perempuan muda menghadapi pejabat tinggi negara tanpa ragu. Dalam sejumlah kesempatan, Salsa menegaskan bahwa aturan tersebut tidak logis, diskriminatif, dan jelas-jelas berpotensi menyengsarakan rakyat kecil. Suaranya terdengar lantang, argumennya tajam, dan ia berani menyentuh inti persoalan yang banyak orang enggan ungkap, bahwa pemerintah tidak benar-benar memahami realita rakyat kecil. Kritik Salsa cepat menyebar di media sosial, memicu gelombang dukungan dari warganet yang merasa suaranya terwakili. Tagar yang berisi sindiran hingga dukungan terhadapnya pun mendadak merajai trending topik. Dari sorotan jurnalis, peristiwa ini memperlihatkan bagaimana satu suara lantang bisa menjadi pemicu diskusi besar dan bahkan mengubah arah opini publik. Salsa tidak hanya mengkritik, ia juga mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat kecil, bukan menambah beban mereka dengan kebijakan yang salah kaprah. Keberaniannya menjadikan ia simbol perlawanan baru yang mencuri perhatian masyarakat luas. Sebagai reporter yang mengikuti dinamika politik, jelas terlihat bahwa wacana Bahlil langsung mendapat sorotan tajam dari Senayan. Beberapa anggota DPR menilai ide tersebut terburu-buru, tidak matang, bahkan bisa memicu keresahan sosial. Sejumlah elit politik menekankan bahwa pembatasan BBM seharusnya diarahkan pada pengawasan mafia, bukan rakyat kecil yang bergantung pada motor dan bensin untuk hidup. Pernyataan keras muncul di ruang rapat hingga konferensi pers, memperlihatkan ketegangan antara pemerintah dan legislatif.
Reaksi cepat ini mempertegas bahwa isu BBM bukan sekadar masalah teknis, melainkan punya dampak politik yang luas. Dari pantauan lapangan, publik pun semakin waspada, menyadari bahwa kebijakan ini bisa jadi bola panas yang menyeret reputasi pejabat hingga pemerintah secara keseluruhan. Dari kacamata reporter digital, tak butuh waktu lama bagi media sosial menjadi arena utama pertarungan opini. Tagar penolakan terhadap wacana Bahlil naik cepat ke trending, dipenuhi komentar pedas, meme sindiran, hingga video kreatif yang menyinggung aturan tersebut. Warganet tidak hanya marah, mereka juga mentertawakan ketidaklogisan aturan yang dianggap jauh dari realita. Fenomena ini membuktikan bahwa suara publik kini tidak bisa dianggap remeh, karena dalam hitungan jam, isu bisa berubah menjadi tekanan sosial besar. Yang menarik, keberanian tokoh seperti Salsa Erwina di medsos makin memperkuat gelombang kritik. Dari ruang redaksi, suasana ini jelas menandakan bahwa pemerintah menghadapi krisis kepercayaan baru, dan setiap langkah berikutnya akan diawasi ketat oleh jutaan mata warga digital yang tak segan bersuara lantang. Dari sisi ekonomi, para analis yang saya wawancarai menegaskan bahwa kebijakan pembatasan BBM berpotensi memicu efek domino. Jika motor tidak bisa digunakan secara leluasa, maka roda ekonomi rakyat kecil otomatis tersendat. Ongkos kirim barang naik, ojek online terganggu, harga kebutuhan bisa melonjak. Beberapa pelaku UMKM bahkan mengaku sudah cemas hanya mendengar wacana ini. Pemerintah mungkin bermaksud menghemat kuota, tetapi cara ini dianggap seperti memukul akar ekonomi kerakyatan. Dari sudut pandang reporter, narasi yang muncul jelas. Publik takut bahwa aturan ini akan memperbesar jurang antara rakyat kecil dengan kelompok elit yang justru tidak tersentuh pembatasan. Potensi ketidakstabilan ekonomi menjadi bayang-bayang serius jika aturan benar-benar diterapkan. Bukan hanya politikus dan warganet, para aktivis mahasiswa serta akademisi ikut bersuara lantang. Dari kampus hingga jalanan, muncul pernyataan bahwa wacana ini bisa menjadi bentuk ketidakadilan struktural baru. Sejumlah pakar kebijakan publik menyebut langkah ini kontraproduktif dan hanya akan menciptakan masalah sosial. Sebagai reporter yang mengikuti aksi-aksi ini, terlihat jelas bahwa mahasiswa menjadikan isu BBM sebagai simbol ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyat kecil. Kritik ini semakin kuat karena bersandar pada kajian akademis, bukan sekadar emosi. Kombinasi suara dari aktivis, intelektual, hingga masyarakat akar rumput menjadikan penolakan ini seperti bola salju yang terus membesar. Dari lapangan, aparat keamanan mulai meningkatkan kewaspadaan karena isu BBM terbukti seringkali memicu kericuhan. Polisi dan TNI terlihat menyiapkan langkah antisipasi bila demo besar pecah di SPBU atau pusat kota. Sebagai reporter, saya melihat situasi ini menegangkan karena hanya butuh satu percikan kecil untuk meledakkan kemarahan massa. Apalagi, rakyat merasa aturan ini menyentuh kebutuhan paling mendasar, bahan bakar untuk bekerja dan bertahan hidup. Pemerintah boleh beralasan demi penghematan, namun aparat tahu benar bahwa dampak sosial bisa jauh lebih besar. Situasi ini mengingatkan pada krisis-krisis sebelumnya yang juga dipicu masalah energi. Di balik wacana teknis, sejumlah pengamat yang saya wawancarai menduga ada kepentingan politik yang ikut bermain. Apakah aturan ini sekadar uji coba wacana untuk mengukur reaksi publik, atau ada tekanan dari kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan? Beberapa analis menilai kebijakan energi memang kerap dijadikan alat tawar-menawar politik menjelang momentum besar. Dari sudut pandang jurnalis, isu ini tidak bisa dilepaskan dari strategi politik yang lebih luas. Reaksi keras DPR dan elit partai kian menguatkan kecurigaan bahwa ada agenda lain yang tersembunyi di balik layar. Publik pun semakin kritis, bertanya-tanya siapa yang sebenarnya diuntungkan dari aturan semacam ini. Sebagai reporter yang mengikuti setiap perkembangan sejak pernyataan pertama Bahlil, kesimpulan yang tampak jelas adalah wacana pembatasan BBM ini sudah terlanjur menciptakan badai. Dari rakyat kecil, akademisi, aktivis, hingga elit politik, hampir semua bersuara menolak. Media sosial memperbesar gaungnya, sementara aparat bersiap menghadapi gejolak di lapangan. Intinya, aturan yang dimaksudkan untuk menata justru bisa menjadi pemicu ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik. Jika pemerintah tidak segera menarik atau mengkaji ulang, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam.
Dari sudut pandang jurnalis, ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana sebuah kebijakan yang tidak menyentuh realitas rakyat bisa berubah menjadi bumerang berbahaya yang sulit dikendalikan.